Jadi yang di kandungan Maria bukan benih manusia keturunan Adam, bukan sperma dan sel telur. Anak yang dikandung oleh Maria adalah roh dan firman itu sendiri. Karena Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, Allah yang roh nggak ada wujud. Dan kita nggak bisa beriman kepada dia, karena iman itu beriman artinya berimajinasi. Apakah Pendeta Risuli Lubis udah kehabisan kamus dalam bernarasi? Dan apakah Pendeta Risuli Lubis mulai terjepit otaknya? Bagaimana bisa Risuli Lubis ini disebut pendeta jika nggak bisa membedakan antara apa itu iman dan apa itu imajinasi? Baiklah sahabat, saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara iman dan imajinasi. Analisis yang bisa kita mulai dengan mempertanyakan terlebih dahulu, apa itu iman dan apa itu imajinasi? Setelah kita mengetahui kedua arti kata tersebut, barulah kita teruskan dengan pertanyaan, apakah iman dan imajinasi itu sama? Nah, tapi sebelum saya menjabarkan itu semua, mari kita saksikan terlebih dahulu kemampuan Pendeta Risuli Lubis yang sedang menjelaskan tentang iman dan imajinasi kepada jemaatnya. Perlu diingat, jika merasa nggak ingin menerima edukasi, silahkan didengarkan saja. Iya, Anda akan habis, gembala-gembala. Sadar, Anda akan habis kalau Anda tidak berubah otaknya. Tetapi jika nggak bisa ketawa, maka tonton video ini sampai beres. Insya Allah inilah tontonan yang tepat untuk membuat kalian bisa ketawa. Haleluya. Karena Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, Allah yang roh nggak ada wujud. Dan kita nggak bisa beriman kepada dia, karena iman itu beriman artinya berimajinasi. Nah, sesuai janji, saya akan menjelaskan analisis terhadap pengertian iman dan imajinasi. Tetapi alangkah baiknya, sebelum mendengarkan penjelasan yang akan saya paparkan, silahkan subscribe, like and share video ini ke seluruh jagat raya, supaya lebih banyak yang teredukasi serta terhibur. Oke, mari kita mulai. Iman dan imajinasi itu sudah jelas nggak sama. Pengertian iman itu merujuk kepada kepercayaan terhadap sesuatu, tanpa harus memiliki bukti konkret. Sementara itu, imajinasi adalah kemampuan untuk membayangkan atau menciptakan gambaran dalam pikiran kita. Ya, contohnya Pendeta Risuli Lubis tersebut. Pendeta ini seringkali melibatkan hal-hal yang nggak nyata atau belum terbukti, dan mungkin bisa dikatakan mengabaikan data dan fakta. Meskipun antara iman dan imajinasi berhubungan dengan pemikiran, iman memiliki makna yang berbeda dengan imajinasi. Mengapa saya katakan pendeta ini adalah salah satu contoh yang suka dengan imajinasi? Berikut alasannya. Bagaimana mungkin kita bisa berimajinasi, mengimani sesuatu yang tidak pernah menyatakan dirinya? Apakah Pendeta Risuli Lubis nggak pernah membaca ucapan Yesus tersebut? Atau, apakah Pendeta Risuli Lubis lupa dengan pernyataan Yesus tersebut? Dan apakah Pendeta Risuli Lubis sengaja ingin mengabaikan pernyataan Yesus tersebut? Itu tadi alasan mengapa saya mengatakan bahwa Pendeta Risuli Lubis lebih sering membuat imajinasi. Nah, sekarang saya akan menampilkan imajinasi Pendeta Risuli Lubis berikutnya, yang jelas nggak kalah dengan yang tadi ya. Berikut imajinasi selanjutnya. Kalau kau dalam daerah-daerah tertentu, nggak usah pala ribet-ribet. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena nama itu, dia bilang segala kuasa di surga di bumi telah diberikan kepadaku. Artinya, nggak ada yang lain lagi yang bisa mengalahkan dunia ini, terkecuali Yesus Kristus. Karena dia sudah memegang segala kuasa di surga di bumi. Terus bagaimana lagi kita mau mengandalkan yang lain? Tidak bisa lagi. Kenapa? Karena segala kuasa di surga di bumi ada pada dia. Oleh sebab itu saudara, saya sederhana saja menjelaskannya. Kenapa saya sekarang bisa percaya Yesus? Karena saya tahu Allah, orang Kristen itu esa, tetapi dia punya roh dan firman. Dan roh dan firman itu mengambil wujud manusia. Tetapi dia tidak terpisah-pisah, karena ketika aku
panggil Allah, ku panggil Tuhan, itu belum tentu Yesus Kristus. Tapi ketika ku panggil Yesus Kristus, itulah Tuhanku. Makanya sederhana saja. Kenapa saya bisa membuat sesimpel ini yang bukan dari hasil sekolah saya, sekolah teologi atau sekolah Alkitab? Karena saya melihat kok banyak sekali orang lari ya dari Tuhan, mualaf. Ternyata gara-gara 3 Tuhan itu, wah, yang hasil konsili 325 itu, kenapa ya? Oh, ternyata kita baca Yesaya di sana, saudara, Yesaya 9 ayat 5. Yesaya menubuatkan akan telah lahir penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bukan berarti 4. Penasihat ajaib lain, Allah perkasa lain, Bapa yang kekal lain, Raja damai, berarti 4. Bukan. Itu saudara, itu Yesaya itu orang Yahudi yang punya pemahaman Allah Esa. Jadi bukan bermaksud dia bernubuat tentang nanti akan datang Tuhan 4. Bukan. Dia mengatakan gelar-gelarnya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi mulai saat itulah saya mengenal Yesus sebagai Tuhan Allah saya. Dan saya panggil dia Bapa. Bisa juga saya panggil sahabat. Saya panggil apa saja sebenarnya bisa saja. Asal saya jangan panggil yang tidak sopan. Ya, itulah Tuhan saya. Dan saya diselamatkan bukan karena otak saya yang bisa memahami Tuhan. Saya diselamatkan karena Tuhan yang memperkenalkan dirinya. Purworejo datang hari ini mengantarkan Mas Brandon untuk mengikrarkan syahadat pada sore hari ini. Masya Allah. Kita lihat di sini, ibu udah kerudungan ini, ibu udah mualaf duluan. Mualaf dulu. Dari tahun berapa, Bu? 4 tahun yang lalu. Dari agama apa sebelumnya? Kristen, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan adik sudah Islam juga. Ya, berarti sekarang di rumah tinggal. Insya Allah tinggal Bapak aja ya. Sebentar lagi. Kita doakan sama-sama. Kita sama-sama kita doakan. Sebenarnya kalau mau langsung bisa, sertifikat kosong masih banyak. Jadi kita bisa persiapkan. Syarat bisa menyusul. Tapi ini kita nawarin aja. Kita nawarin aja, Pak. Kita tidak memaksa. Kita diterima alhamdulillah, nggak terima nggak apa-apa. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Pesan untuk sahabat beriman. Dari tontonan tersebut bisa kita petik hikmah, pelajaran penting dan edukasi yang melimpah. Dikarenakan ucapan Pendeta Risuli Lubis yang mengatakan bahwa iman itu adalah imajinasi. Jika ada sesaudara kita non-muslim yang berusaha mencerna ucapan pendeta tersebut, insya Allah makin banyak yang yakin serta belajar untuk mencari iman yang bukan imajinasi. Dan mungkin semakin banyak yang segera bersyahadat seperti saudara Brandon tadi. Baiklah sahabat beriman, saya cukupkan videonya sampai di sini. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.